Berita tentang penangkapan ayah dan anak yang diduga mencabuli santriwati di sebuah pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, membuat kita semua terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi pelindung dan guru bagi anak-anak itu malah melakukan perbuatan bejat seperti itu? Menurut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya, ayah dan anak inisial H alias Aki Udin dan MHS, pemilik dan guru ponpes tersebut, diduga mencabuli 3 santriwati yang masih di bawah umur pada Februari, Maret, dan Agustus tahun 2020. Mereka berdua mendatangi kamar korban pada malam hari ketika korban sedang tidur dan melakukan aksi pencabulan. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Korban dan orang tua korban akhirnya melapor ke Polres Metro Bekasi, dan polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya menangkap H dan MHS. Kita semua pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak itu malah melakukan perbuatan seperti itu? Apakah mereka tidak memiliki rasa takut akan hukum dan Tuhan? Apakah mereka tidak memiliki rasa malu dan harga diri? Kita juga pasti ingin tahu, bagaimana kronologi aksi bejat mereka? Bagaimana mereka bisa melakukan perbuatan seperti itu di tempat yang seharusnya menjadi tempat belajar dan beribadah? Apakah mereka memiliki motif tertentu dalam melakukan perbuatan itu? Kita juga ingin tahu, bagaimana reaksi orang tua korban dan masyarakat sekitar terhadap kejadian ini? Apakah mereka akan melakukan demonstrasi dan mengkritik keras kepada pelaku? Apakah mereka akan meminta hukuman yang berat bagi pelaku? Kita juga pasti ingin tahu, bagaimana pihak kepolisian akan menangani kasus ini? Apakah mereka akan melakukan penyelidikan yang lebih dalam dan transparan? Apakah mereka akan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku? Kita juga ingin tahu, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi di masa depan? Apakah kita harus lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak kita? Apakah kita harus lebih memperkuatkan sistem pengawasan dan perlindungan anak? Kita semua pasti ingin tahu, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kita semua pasti ingin tahu, bagaimana kita dapat membuat anak-anak kita merasa aman dan terlindungi. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa peran pihak kepolisian sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Mereka harus melakukan penyelidikan yang lebih dalam dan transparan, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelaku. Kita juga harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak kita dan memperkuatkan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Kita semua pasti ingin tahu, bagaimana kita dapat membuat anak-anak kita merasa aman dan terlindungi. Kita semua pasti ingin tahu, bagaimana kita dapat mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi di masa depan.